Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Rizky Amalia dengan nomor induk 0603520021 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi, yaitu James Roland Angel. Oke, siapa sih James Roland Angel itu? Di sini kita akan kuak dulu ya, siapa itu James Roland Angel? James Roland Angel adalah salah satu tokoh fungsionalisme dari kelompok Chicago yang lahir pada tanggal 8 Mei 1869 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 1949 di Hamden. Angel merupakan lulusan dari Universitas Michigan dengan gelar sarjananya pada tahun 1890. Lalu ia bekerja sama dengan John Dewey mendapatkan gelar master di bawah pengawasannya pada tahun 1891. Dia kemudian pergi ke Universitas Harvard, di mana dia menerima gelar master keduanya pada tahun 1892 di bidang psikologi. Ia belajar untuk gelar doktor dalam bidang filsafat di Berlin dan Halle. Ia juga memutuskan untuk mengambil jabatannya di University of Minnesota, namun ia menerima sekitar 23 gelar kehormatannya selama sisa hidupnya. Dia sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey dan sangat dekat dengan psikologi fungsionalisme. Lalu pada tahun 1895, Angel ditawari posisi di University of Chicago oleh John Dewey. Ia ikut menulis suatu artikel dengan rekannya di Chicago, yaitu Addison Weymouth, yang secara bersamaan menyelesaikan perselisihan sengit antara psikolog Cornell Edward dan psikolog Princeton James, serta meletakkan dasar untuk sekolah fungsionalisme. Kemudian, saat masih di Chicago, Angel menerbitkan sebuah buku tentang teks psikologi, yaitu sebuah studi pengantar struktur dan fungsi kesadaran manusia pada tahun 1904, yang menjadi pernyataan utama dari pendekatan fungsionalis untuk psikologi. Angel mencatat bahwa tujuan psikologi adalah untuk mempelajari bagaimana pikiran membantu organisme menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan fungsionalisme adalah metode untuk mempelajari kesadaran dan bagaimana hal itu meningkatkan hubungan organisme dengan lingkungannya. Lalu pada tahun 1905, Angel menjadi kepala Departemen Psikologi yang baru dibentuk di Chicago. Selama waktu ini, dia menjabat sebagai presiden ke-15 dan termuda di American Psychological Association. Dia juga mengawasi John B. Watson yang kemudian akan mendirikan sekolah psikologi behavioris. Pada tahun 1908, Angel diangkat ke tingkat dean di Chicago, meninggalkan Departemen Psikologi untuk mantan muridnya, yaitu Harvey Kerr. Tahun berikutnya, yaitu 1918, ia kembali ke Chicago untuk melayani sebuah pejabat presiden. Lalu, pada tahun 1919, ia meninggalkan Chicago untuk memimpin Dewan Riset Nasional. Angel juga memaparkan 3 poin utamanya tentang fungsionalisme selama pidato kepresidenannya untuk American Psychological Association, yaitu pertama, fungsionalisme adalah psikologi tentang aktivitas bekerjanya jiwa, yaitu mental, sebagai lawan terhadap psikologi tentang elemen-elemen mental. Yang kedua, fungsionalisme adalah psikologi tentang kegunaan-kegunaan dasar dari kesadaran, di mana jiwa atau pikiran merupakan perantara antara lingkungan dan kebutuhan-kebutuhan organisme. Teori ini juga disebut dengan teori emergensi dari kesadaran, untuk keadaan yang tidak bersifat emergensi atau darurat, yang berfungsi bukan emergensi tetapi kebiasaan atau habit. Yang ketiga, fungsionalisme adalah psikofisik, yaitu psikologi tentang keseluruhan organisme yang terdiri dari badan dan jiwa, yang mempelajari pula hal-hal di luar kesadaran, misalnya seperti kebiasaan atau habit, dan setengah sadar. Dengan menyatakan poin-poin ini, Angel menarik perbedaan antara fungsionalisme sebagai studi untuk menemukan bagaimana mental diproses beroperasi, apa yang mereka capai telah membuat mereka sekitar, dan kondisi di mana mereka terjadi atau bagaimana dan mengapa kesadaran dan pendahulunya, strukturalisme yang berfokus pada elemen mental individu atau apa kesadaran. James Angel memang mendapat beberapa kritik untuk pandangannya. Reaksi dari beberapa orang tentang implikasinya meninggalkan model strukturalisme dalam studi dan memiliki pandangan yang sepenuhnya fungsionalis tidak diterima dengan baik di antara beberapa rekannya. Ada juga pembedahan atas karya-karyanya dan asumsi bahwa ia bertentangan dengan dirinya sendiri.
dalam pandangannya tentang apa itu kesadaran dan fungsinya. Beberapa orang berpikir bahwa ia menggambarkan kesadaran dalam fungsinya karena klaim bahwa fungsi kesadaran muncul ketika organisme berada dalam masalah dan kemudian menghilang segera setelah masalah itu berlalu. Dalam salah satu bukunya, Donna Haraway menulis bahwa Angel secara paradigmatik memiliki keterkaitan yang rumit dari universitas, industri, filantropi, dan kebijakan sains dalam mengembangkan struktur material dan ideologi manajemen ilmiah masyarakat. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.